Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh author Mickey Mouse 24 dan Sena Racan sebagai pengisi suara, episode 50, TSYK 48. Selamat mendengarkan semuanya. Maria tersenyum kegirangan melihat tubuh mungil anak tirinya terlelap sedang berada dalam mobilnya, yang sebentar lagi diantarnya pada pria hidung belang yang telah menambah ketebalan saldo ATM Maria. Mobil Maria memasuki basement hotel. Di sana, seorang pria bertubuh besar dan hitam telah menanti. Jika bosmu tidak keberatan, kau juga bisa menikmatinya. Gratis untukmu sebagai hadiah karena saya bahagia hari ini, ucap Maria pada pria bertubuh jangkung dan hitam itu. Terima kasih Nyonya, ucap pria itu dengan binar bahagia di matanya. Bagaimana tidak, ia dihadiahi tubuh seorang gadis cantik. Pria itu tak peduli jika harus menikmati bekas bosnya. Tidak butuh waktu lama, pria itu membopong tubuh pingsan Alicia keluar dari mobil dan membawanya masuk ke lift menuju lantai di mana kamar yang sudah bos pria itu sewa. Selamat bersenang-senang anakku. Tawa Maria menggelegar. Kemudian Maria memerintahkan sopirnya untuk pergi. Flashback on. Setelah pelayan mencatat pesanan meja milik Alicia dan sahabatnya, Maria mengikuti pelayan itu dan melancarkan aksinya. Pelayan itu sempat menolak, apalagi mengingat bahwa orang yang akan dikerjai Maria adalah asisten yang biasa bersama Tuan Daniel di pemilik perusahaan besar di seberang restorannya. Dan Alicia sesekali melakukan makan siang di sini, alih-alih mengatasnamakan meeting, hanya saja dengan ancaman pemecatan dari Maria dan uang tutup mulut 10 juta. Pria itu akhirnya menyetujui, apalagi Maria yang beralasan sebagai tante dari Alicia dan akan memberikan kejutan sebab Alicia berulang tahun. Pelayan itu pun menerima botol kecil tak berlebar berisikan cairan yang diketahui pelayan itu hanya obat mules dari penjelasan Maria. Namun nyatanya obat itu adalah obat perangsang. Hilda dan Darius menunggu Alicia balik dari toilet, namun Alicia tak kunjung muncul. Padahal sudah hampir setengah jam Alicia ke toilet. Gini nih jadinya kalau diperingatin jangan boros saus, tapi gak didengar. Jadi berteman dengan air toilet kan? Ucap Darius sedikit kesal. Hilda membenarkan dan mengangguk. Tapi ngomong-ngomong, jam makan siang udah habis nih. Hilda menatap jam di pergelangan tangannya. Telepon Gi, ucap Darius. Lah, ponselnya kagak dibawa. Hilda menelpon Alicia, namun ponsel Alicia malah bertengger di kursi tempat Alicia duduk tadi. Ya udah susul Gi, gak enak sama karyawan dan peserta magang lain kalau kita terlambat kembali kerja, usul Darius yang dianggupi Hilda. Kemudian Hilda beranjak menuju toilet. Sedang di tempat lain, pria tampan dengan ekspresi dingin itu terlihat kesal. Bahkan orang kepercayaannya yang menggantikan sementara posisi sekretaris ahli untuk menemani Daniel keluar kota menjadi sasaran dari kejengkelan pria arogan yang tak lain adalah Daniel Prasetyo. Dan mondar-mandir bukan tanpa sebab. Alicia mengabaikan panggilannya dan tak memberi Daniel kabar sama sekali. Ditambah penerbangannya sempat ada insiden sehingga tertunda beberapa menit dan baru akan berangkat 5 menit lagi. Daniel sebenarnya ingin cepat berangkat agar bisa pulang cepat. Namun kendala menghadangnya. Daniel bahkan mengusulkan agar diberikan tiket darurat agar bisa ikut pesawat ataupun yang rela menurunkan derajatnya untuk menemani kursi kelas ekonomi jika masih ada yang kosong tujuan Makassar. Tujuan dalam hal ini adalah segera berangkat. Namun memang kendala ada pada status darurat udara antara Makassar dan Jakarta. Maka dari itu, jet pribadi atau pesawat publik semua terkendala. Daniel kesal bercampur khawatir, apalagi mengingat panggilan telepon Mauren tadi di ponsel Alicia. Bahkan Daniel tak tahu jika Mauren berada di mana sekarang, masih di luar negeri kah atau sudah balik ke Indonesia. Daniel tak punya banyak waktu untuk mencari tahu itu. Hanya satu yang Daniel khawatirkan. Daniel tak mau jika Mauren sambil mengganggu Alicia. Kembali, Daniel mengotak-atik ponsel. GPS menunjukkan bahwa Alicia masih di restoran seberang kantor. Daniel sedikit lega, namun seketika marah kembali menguasai emosinya. Melihat jam makan siang harusnya sudah berakhir beberapa menit yang lalu. Kau gadis pembangkang darah, awas saja kau, aku bersumpah akan menghukummu setelah aku pulang. Geram Daniel mengingat janji Alicia, namun Alicia malah mengingkari dan belum kembali ke mansion. Peringatan dari pramugari pesawat akan take membuat Daniel makin gelisah. Yang tadi ingin segera berangkat, namun kali ini Daniel ingin nyusul Alicia dan menciduk di restoran. Daniel bahkan menyunggingkan senyum membanggakan. Reaksi terkejut dan ketakutan Alicia jika Daniel benar-benar menciduknya. Ketangkuhan, ingkar janji. Namun Daniel tak boleh egois. Urusan cabang perusahaan di Makassar lebih membutuhkannya saat ini. Menghela nafas berat, Daniel melangkah menaiki jet pribadinya dan segera lepas landas.
Vilda kembali dari toilet dengan perasaan khawatir. Vilda berharap Alicia sudah ada di meja mereka bersama Darius. Ya, Vilda tak menemukan keberadaan Alicia di toilet. Vilda berpikir positif bahwa kemungkinan dirinya dan Alicia tadi saling bersinggung jalan saat di toilet. Vilda dengan perasaan campur aduk melangkah lebar menuju meja mereka tadi. Vilda hanya melihat Darius yang sudah berdiri melihat ke arah Vilda menantikan Alicia. Dan Vilda balik dari toilet. Namun ternyata Vilda yang datang. Gimana keadaannya? Tanya Darius mengira bahwa Alicia bermasalah dengan perceraiannya. Namun sepertian detik selanjutnya, Darius menyadari bahwa ada yang berbeda dari ekspresi Vilda. Khawatir dan takut. Vilda, Alicia hilang Yus. Dia nggak ada di toilet. Suara Vilda tercekat. Air mata sudah siap tumpah mata Darius membola. Lo bercanda? Mana bisa anak itu hilang? Udah gede cu. Ucapan Darius terpotong. Lidahnya keluh. Tak dapat meneruskan ucapannya. Tatkala nyatanya menghantam pikirannya. Pikiran buruk ini berputar di kepala Darius. Apa mungkin Alicia diculik? Mengingat status Alicia sekarang dan kabar Maureen menghubungi Daniel tadi pagi yang Alicia sempat curhatkan tadi. Apalagi mengingat keluarga Dinata dan Prasetyo yang bisa melakukan apapun itu. Tapi apa harus dengan menculik dan memusnahkan Alicia? Kenapa tidak mengakhirinya dengan baik-baik? Toh Alicia pasti akan menerima posisinya digeser. Apakah mereka tak punya hati? Setelah ditolong dan diselamatkan dari rasa malu kedua belah pihak oleh kelapangan hati Alicia, maka mereka akan menyelamatkan sang malaikat tanpa jejak. Dibawa kemana? Sahabatnya itu. Darius mengepalkan kepala tangan kuat. Otaknya tak dapat bekerja untuk menemukan solusi bagaimana harus menghadapi dua kubu berpengaruh itu. Yus, El! Vilda sudah tertunduk lemas. Pikirannya sama sekali dengan pikiran Darius. Mana sekali nasibmu, El? Dari Darius. Air matanya luruh memikirkan nasib sahabatnya yang malang itu. Jika air matanya sama ini susah payah Darius bendung, jika melihat kesedihan dan kerapuan Alicia, kali ini tidak lagi. Air mata itu luruh deras membasahi pipi tampannya. Tiba-tiba, Vilda tersadar dari kesedihannya. Vilda harus bertindak meski tak yakin ini akan berhasil. Ingat mereka berhadapan dengan penguasa ibu kota dan penguasa Asia. Namun Vilda tetap usaha. Vilda merongoh ponselnya. Kita lapor polisi. Ucapnya sambil mencari kontak ayahnya yang seorang polisi dengan tangan gemetar ketemu. Saat tangan Vilda hendak memencet tombol hijau untuk memanggil, tiba-tiba ponsel Alicia berdering. Trrrt, suami ganteng, calling. Segera Darius menyambar ponsel Alicia, bukannya langsung mengangkat. Darius menatap ponsel dan Vilda bergantian. Vilda dilanda panik, penasaran, segera merampas ponsel Alicia dari tangan Darius. Tuan Daniel, gumam Vilda menatap Darius yang tatap mengangguk membenarkan. Ekspresi Vilda berubah garang. Segera memencet tombol hijau ingin memaki. Vilda tak takut setelah ini. Ia akan dikeluarkan dari peserta magang dan akan mengulang tahun depan. Vilda tak peduli. Yang ada di pikiran saat ini keadilan untuk Alicia. Kasar bajing. Oke para pendengar semua, episode ini telah selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.